Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya belajar matematikanya. Pada kesempatan pagi ini, Ustazah akan menyampaikan materi mengenai sistem pertidaksamaan linear satu variabel atau kita singkat dengan SPT LSV. Nah, jadi apa itu SPT LSV? Nah, jadi pertama kita harus mengetahui dulu pengertian dari pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan itu adalah suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa suatu objek tidak sama dengan objek lainnya. Ya. Jadi kalau misalkan objeknya itu sama dengan objek lainnya, berarti namanya persamaan ya nak ya. Dan tandanya pasti sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan itu yang dimaksud di sini adalah pernyataan yang menyebutkan bahwa suatu objek itu tidak sama dengan objek lainnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pertidaksamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka yang dinyatakan dengan menggunakan tanda atau lambang pertidaksamaan dengan satu variabel berpangkat 1. Ya. Jadi nanti di dalam pertidaksamaan linear satu variabel itu ada tanda pertidaksamaannya ya sebagai ciri-cirinya dari pertidaksamaan itu. Nah, gitu. Jadi berikut ini merupakan tanda dari pertidaksamaan yang biasa dipakai. Ya, Nak ya. Di sini yang biasa dipakai biasanya 4 tanda ini ya. Yang pertama, lambang yang pertama yang Ustazah tunjuk ini adalah lebih dari, kemudian lambang yang kedua ini lebih dari atau sama dengan ya. Kemudian lambang yang ketiga ini adalah kurang dari, dan lambang yang keempat ini kurang dari atau sama dengan. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, jadi bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel, nah di sini ada 4 ya nak. Yang pertama itu AX plus B, nah tandanya lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua AX plus B kurang dari 0. Yang ketiga AX plus B kurang dari sama dengan 0. Dan yang terakhir AX plus B lebih besar sama dengan 0. Jadi di mana A, B adalah bilangan real dengan nilai A itu tidak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, di sini Ustazah ada 2 contoh bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel. Ya. Coba perhatikan ya. Contoh yang pertama. Coba perhatikan ya. Contoh yang pertama. Jadi contoh yang pertama di sini X dikurangi 12 lebih besar dari 7. Nah, jadi persamaan ini merupakan persamaan pertidaksamaan linear satu variabel di mana variabelnya di sini adalah X ya. Dan tanda bahwa kalimat ini adalah pertidaksamaan itu ada tanda kurang dari. Nah, jadi tanda kurang dari ini menunjukkan kalau kalimat ini adalah pertidaksamaan, ya. Kemudian contoh yang kedua, di sini 3A plus 13 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini juga merupakan contoh pertidaksamaan linear dengan satu variabel, di mana variabelnya di sini adalah A. Ya, jadi variabelnya adalah A ya, Nak ya. Nah, yang merupakan tanda kalau kalimat ini adalah pertidaksamaan adalah ini. Jadi ada tanda lebih besar atau sama dengan. Nah, begitu ya, Nak ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi, berikut ini merupakan langkah penyelesaian dari SPT LSV. Ya, di sini ada 4 langkah ya. Yang pertama, kita harus menggabungkan suku yang mengandung variabel
dalam satu ruas. Ya. Kemudian langkah yang kedua, kita bisa menambahkan atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Dan yang harus digarisbawahi di sini adalah tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. Jadi, maksudnya di sini adalah jika dalam pertidaksamaan tersebut kita tambah atau kita kurangi dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaannya itu tidak berubah, ya. Jadi tandanya tetap. Gitu ya. Kemudian langkah yang ketiga, ya. Ini kita bisa mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif, ya. Jadi bilangan positif yang sama. Nah, ini juga tanpa mengubah tanda ketidaksamaan, ya. Jadi kalau kita mengalihkan atau membagi kedua ruas dari pertidaksamaan dengan bilangan positif, maka tandanya itu tidak akan berubah ya, Nak. Jadi kalau misalkan awalnya dia kurang dari, ya, terus kita kalikan dengan bilangan positif. Misalkan ruas kiri kita kalikan dengan bilangan positif. Dan ruas kanan juga kita kalikan dengan bilangan positif, maka tandanya itu tidak berubah. Seperti itu ya. Kemudian, langkah yang keempat, kita mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama. Nah ini, kalau kita mengalih atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif, ya, maka tandanya akan berubah, ya. Di mana jika awalnya dia lebih besar, nah, maka menjadi lebih kecil dan sebaliknya, ya. Nah, kemudian yang kedua, jika awalnya dia kurang dari, nah, akan menjadi lebih dari dan sebaliknya. Begitu ya. Oke. Nah, ini Nak merupakan sifat-sifat dari pertidaksamaan. Ya, jadi ada 3 dan ini harus kalian pahami ya untuk agar bisa mengerjakan nanti latihan soalnya, ya. Jadi yang pertama, jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurang dengan sebuah bilangan, maka tanda pertidaksamaannya tetap, ya. Tandanya tetap. Enak ya. Kemudian sifat yang kedua, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya juga tetap, ya. Kemudian yang ketiga, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan negatif, maka tandanya harus diubah. Ya, jika awalnya dia kurang dari, maka jadi lebih dari. Ya. Kemudian jika awalnya dia kurang dari atau sama dengan, menjadi lebih dari atau sama dengan. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke anak-anak, berikut ini adalah contoh-contoh soal SPT-LSV. Ya. Coba perhatikan ya. Perhatikan ya. Ya, jadi soal yang pertama. Di sini untuk perintahnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut ini. Ya. Yang pertama, X dikurangi 6 kurang dari 1. Ya. Jadi untuk mencari nilai X-nya, kita harus memindahkan minus 6 ini ke ruas kanan. Ya. Jadi minus 6 ini harus kita pindah ke ruas kanan, tandanya jadi positif 6. Ya, Nak ya. Jadi X, nah ini kurang dari 7. Nah, di sini karena yang berubah yang pindah adalah tandanya dari negatif menuju positif, maka tanda pertidaksamaannya ini tetap. Jadi tetap kurang dari. Ya, jadi tandanya tidak berubah. Begitu ya. Kemudian contoh yang kedua, ini ada contoh 5Q dikurangi 1, ini kurang dari 0. Nah, jadi 5Q, nah minus 1-nya ini kita pindah ke ruas kanan. Jadi tandanya positif ya.
Nah, jadi positif 1 di sini. Nah, kemudian Q-nya, nah, Q berarti kurang dari 1 dibagi 5. Nah, dari mana 5-nya ini? Dari sini ya. Jadi di ruas kiri, 5-nya ini kan dikali. 5 dikali Q. Kemudian kita pindah ke ruas kanan, jadi bagi. Ya, Nak ya. Gitu. Jadi Q-nya kurang dari 1/5. Nah, ini Nak, tandanya, tanda pertidaksamaannya ini juga tetap kurang dari, ya, tidak berubah. Kenapa? Karena yang dikali, karena yang pindah ke ruas kanan itu kan perkalian, namun tandanya kan positif. Jadi kan di sini kan 5 kali Q ya, Nak ya. Jadi 5-nya di sini itu kan tandanya positif. Nah, kalau kita pindah ke ruas kanan kan jadi bagi ya. Nah, tandanya juga tetap positif. Jadi kalau selama tandanya dia positif, selama dia di ruas kiri tandanya positif, kalau kita pindah ke ruas kanan, maka tanda pertidaksamaannya ini enggak berubah. Jadi tetap. Nah, begitu ya, Nak. Kemudian contoh yang ketiga, ya. Di sini ada contoh 3x plus 6 lebih besar sama dengan 2x dikurangi 5. Nah, di sini kita harus menggabungkan ya, Nak, variabel x dalam satu ruas. Nah, jadi 2x ini kan dia di ruas kanan. Harus kita pindah ke ruas kiri. Ya, tandanya jadi negatif. Ya. Kemudian plus 6 ini harus kita pindah ke ruas kanan, tandanya jadi negatif juga, negatif 6. Nah, begitu ya, Nak. Jadi didapatkan 3x dikurangi 2x lebih besar atau sama dengan minus 5 dikurangi 6. Nah, kemudian setelah itu kita hitung, ya. 3x dikurangi 2x ini berapa? 3 dikurangi 2, 1. Jadi tetap x ya. Nah, lebih besar sama dengan minus 5, minus 6 berarti minus 11. Nah, di sini tandanya tetap ya, Nak, tidak berubah. Kenapa? Ya, karena tidak ada yang pindah ruas di sini kan ya. Jadi ini kan apa namanya kan koefisiennya x ini kan 1 ya. 1 kan positif. Kalau 1 kita pindah ke ruas kanan kan juga tetap positif ya. Jadi ini kan artinya minus 11 dibagi minus 1. Hasilnya ya minus 11 dibagi 1 berarti ya minus 11. Seperti itu ya. Kemudian contoh berikutnya di sini ada 3 dalam kurung x plus 1 lebih besar sama dengan 18. Nah, di sini cara pengerjaannya 3 kita kalikan dengan x, ya jadi 3x, kemudian plus 3 dikalikan 1, jadi 3. Lebih besar sama dengan 18. Nah, kemudian kita gabungkan suku yang mengandung variabel dalam satu ruas. Dan suku yang tidak mengandung variabel juga dalam satu ruas. Nah, jadi plus 3 ini harus kita pindah ke ruas kanan ya, Nak. Karena dia kan nggak ada variabel x-nya. Jadi harus kita gabungkan dengan konstanta yang lain juga. Variabel yang lain juga yang tidak tidak ada variabelnya gitu maksudnya. Jadi 3x lebih besar sama dengan 18 dikurangi 3. Gitu. Terus 3x lebih besar sama dengan hasilnya 18 dikurangi 3, 15 ya. Kemudian, nah ini, untuk mencari X berarti 15 dibagi 3. Jadi 3-nya ini dipindah ke ruas kanan jadi bagi. Ya, Nak ya. Jadi X lebih besar sama dengan 5. Nah, jadi di sini tanda pertidaksamaannya tetap tidak berubah. Ya. Kenapa? Karena yang pindah ke ruas kanan ini tandanya positif. Jadi 3 ini kan tandanya positif ya. Jadi tanda pertidaksamaannya tidak perlu kita ubah. Begitu, Nak. Oke, kemudian contoh soal berikutnya ya, coba perhatikan ya. Nah, perhatikan. Di sini ada 2M plus 4 itu lebih besar dari 4M plus 10. Nah, di sini langkah penyelesaiannya berarti kita harus menggabungkan variabel dalam satu ruas ya. Jadi 4M ini harus kita pindah ke ruas kiri ya, tandanya jadi negatif.
Kemudian plus 4 ini harus kita pindah ke ruas kanan, tandanya negatif 4. Nah, begitu ya, Nak. Kemudian kita hitung 2M dikurangi 4M. Hasilnya minus 2M, terus lebih besar dari 10 kurangi 4, 6 ya. Oke, jadi M, nah ini Nak, tandanya berubah Nak ya, tanda pertidaksamaannya. Yang awalnya dia lebih besar, jadi yang awalnya dia lebih dari, jadi kurang dari. Ya, kenapa? Karena minus 2, ini kan kita pindah ke ruas kanan jadi bagi ya. Gitu. Jadi kalau yang kalau yang pindah ruas itu tandanya negatif, maka tanda pertidaksamaannya itu jadi berubah. Kalau awalnya dia lebih besar, jadi yang awalnya dia lebih dari, jadi kurang dari. Begitu ya. Oke, kemudian contoh berikutnya. Nah, ini juga sama ya. Jadi di sini ada pertidaksamaan 3x plus 2 kurang dari sama dengan 5x plus 6. Nah, di sini yang mengandung variabel kita gabungkan. Di sini kan variabelnya kan x ya. Jadi 5x ini harus kita pindah ke ruas kiri, tandanya jadi negatif ya. Kemudian plus 2 ini kita pindah ke ruas kanan, tandanya jadi negatif 2. Nah, kemudian kita hitung ya, 3x dikurangi 5x minus 2x kurang dari sama dengan 4. Nah, ini juga sama, Nak. Tandanya juga berubah. Coba kalian lihat ya. Kenapa? Karena di sini minus 2, ini kan harus kita pindah ke ruas kanan. Nah, jadi kalau yang kalau yang dipindah ruas ke kanan itu tandanya negatif, jadi perkalian yang tandanya negatif, kalau kita pindah ke ruas kanan, itu nanti tanda pertidaksamaannya akan berubah. Ya, jadi yang awalnya kurang dari sama dengan, jadi lebih dari sama dengan. Oke, seperti itu, Nak. Semoga bisa dipahami ya materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.